dari Jawa Timur langsung ke Aceh. Betul. Dari kecil. Timur ke barat. Barat, timur. Ada lagunya itu, Pak. Boleh Pak dinyanyiin sedikit? Aduh, ampun guys. Setelah masuk di Jasa Raja itu malah kelihatan hikmahnya, karena kita bekerja untuk melayani orang yang sedang kesusahan. Nah itu, karena memang Jasa Raja itu kan ya bisa dikatakan 24 jam kita harus standby, karena orang mengalami musibah itu kan nggak bisa diatur waktunya. Benar. Sewaktu-waktu ketika mereka mengalami musibah, kita harus siap membantu. Salah satu tugas pokok Jasara Harja di pilar kelima itu adalah turut serta mencegah kecelakaan. Pencegahan kecelakaan sendiri sudah banyak kita laksanakan, dan harapan kami juga jumlah kecelakaan menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Just Friend hebat. Halo Just Friend. Nah, selamat datang Just Friend di podcast kita pada hari ini, Just Info, Jasara Harja Information, periode bulan April 2023. Nah, di kegiatan hari ini kita akan mengenal apa itu Jasara Harja, khususnya di bidang pelayanan. Nah, saat ini telah hadir bersama saya Kasubag Pelayanan PT Jasara Harja Cabang Aceh, Bapak Iwan Prasetya Nugroho. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Just Friend. Selamat sore, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Iwan Prasetya Nugroho. Kebetulan saya sebagai Kasubag Pelayanan di Cabang Aceh. Oke, itu bahagia. Oke, selamat datang Bapak. Iya. Siap, terima kasih. Jadi Just Friend, Bapak Iwan ini merupakan Kepala Subbagian Pelayanan di Jasara Harja Cabang Aceh. Nah, Bapak, sebelumnya saya izin bertanya sedikit ya Pak ya, tentang bisa dibilang sejarah Bapak hingga tiba pada sore hari ini di Jasara Harja Aceh di podcast kita kali ini. Nah, Bapak sebelumnya sejak kapan Pak Bapak bergabung pada Jasara Harja itu sendiri Pak? Saya bergabung di Jasara Harja itu di tahun 2008, tepatnya di bulan September 2008. Itu pertama saya penerimaan di cabang Jawa Timur. Oke. Nah, setelah melalang buana di Jawa Timur, akhirnya per November kemarin saya masuk per 30 November saya masuk di Jasara Harja Cabang Aceh sebagai Kepala Subbagian Pelayanan hingga saat ini. Baik, jadi Bapak dari Jawa Timur langsung ke Aceh. Betul. Dari kecil. Timur ke barat. Barat, timur. Ada lagunya itu, Pak. Boleh Pak dinyanyiin sedikit? Aduh, ampun guys. Oke. Terus Bapak sendiri memilih bergabung pada Jasara Harja itu sendiri, ada cerita di balik ini atau bagaimana Pak, kalau kita boleh tahu? Ya, kalau jujurnya sih bisa dikatakan rezeki ya, bisa keterima di Jasara Harja, karena di Jasara Harja itu awal memang saya juga nggak ada pikiran, nggak ada apa bisa masuk ke Jasara Harja. Tiba-tiba saya dapat info bahwa ada lowongan pekerjaan Jasara Harja, saya masukkan. Alhamdulillah di tahun 2008 itu saya keterima di Jasara Harja. Dan hikmahnya itu justru setelah masuk di Jasara Harja itu malah kelihatan hikmahnya, karena kita bekerja untuk melayani orang yang sedang kesusahan. Nah itu pernah saya alami sendiri waktu saya mau di Jawa Timur, penempatan waktu itu di Lumajang, yaitu merasakan bagaimana kita memberikan manfaat ke masyarakat. Seperti itulah pengalaman pertama kali masuk di Jasara Harja, dan tahu hikmahnya apa sih kita bisa masuk di Jasara Harja itu. Berarti ada nilai sendiri ya Pak ya bagi Bapak pribadi tentang bagaimana di Jasara Harja ini ya Pak ya. Betul. Jadi selain yang utama pasti mencari nafkah lah. Semuanya pasti itu yang utama, cari nafkah. Tapi di samping itu yaitu banyak nilai positifnya juga, karena kita membantu orang kesusahan tadi.
Banyak tapi ya Pak suka dukanya selama bekerja di Jasa Raharja ini sendiri Pak. Kalau suka duka, jujur banyak sekali. Kalau suka duka banyak sekali karena apa ya, hampir banyak waktu yang harus kita curahkan ke Jasa Raharja, karena memang Jasa Raharja itu kan ya bisa dikatakan 24 jam kita harus standby, karena orang mengalami musibah itu kan nggak bisa diatur waktunya. Benar. Sewaktu-waktu ketika mereka mengalami musibah, kita harus siap membantu. Nah, itu sih. Itu apa ya? Bukan apa ya? Bukan suka duka sih, lebih tepatnya ya memang tugas kita. Ya, Yes. tugas kita. Kalau sukanya ya ketika kita dapat gaji. Wah, boleh tepuk tangan Jasren. Sangat memberikan inspirasi ya Pak ya buat teman-teman Jasren hebat jika Iya. nantinya mampu dan mau untuk bergabung oleh Jasa Raharja ya Pak. Sangat Oke. terbuka bisa bergabung ke Jasa Raharja. Baik, kita langsung ke tema dari podcast kita kali ini yaitu tentang pencegahan laka yang maksud saya peran Jasa Raharja itu sendiri terhadap pencegahan kecelakaan gitu Pak. Tapi sebelumnya boleh nggak Pak dijelaskan sedikit tentang ruang lingkup dan tupoksi unit pelayanan itu sendiri sehingga bisa menjadi unit yang memberikan fasilitas untuk pencegahan laka dan nantinya yang akan bermitra kepada polisi, disub dan lain-lain sebagainya Pak. Memang Jasa Raharja sebenarnya mempunyai dua tugas pokok, yaitu menghimpun dana dan membayarkan santunan. Nah, kalau unit pelayanan sendiri itu memang masuk di tugas yang pembayaran santunan. Nah, pembayaran santunan otomatis berhubungan dengan laka lantas. Nah, laka lantas sendiri itu memang saat ini kan memang banyak peningkatan ya. Nah, salah satu tugas pokok Jasa Raharja di pilar kelima itu adalah turut serta mencegah kecelakaan. Nah, dari situlah muncul program pencegahan kecelakaan itu. Nah, pencegahan kecelakaan sendiri sudah apa ya? Sudah banyak kita laksanakan dan harapan kami juga jumlah kecelakaan menurun. Mungkin itu sih. Kalau Yang utama. jadi jenis dan bentuk program-program mungkin ya Pak ya yang sudah Jasa Raharja lakukan seperti itu ya Pak ya terhadap pencegahan kecelakaan dan menekan angka kecelakaan itu sendiri Pak, khususnya di cabang Aceh ini Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Sudah banyak sih yang dilakukan di cabang Aceh untuk program pencegahan kecelakaan. Yang utama seperti pemasangan rambu semi permanen, masang rambu deliniator kayu, terus sosialisasi baik itu ke masyarakat maupun ke sekolahan. Itu sudah banyak dilakukan, termasuk berkolaborasi dengan mitra kepolisian untuk apa ya, sama seperti tadi mengadakan safety campaign, mengadakan sosialisasi atau segala upaya lah yang ya harapannya memang bisa menurunkan angka kecelakaan dan menekan fatalitas korban kecelakaan. Baik, kalau melihat dari segi angka ya Pak ya, itu bisa disebutkan seperti kayak pelajar atau mahasiswa mungkin yang menjadi dan pekerja yang menjadi apa? Korban Yang memiliki tingkat fatalitas yang cukup tinggi ya Pak akibat resiko kecelakaan itu sendiri seperti itu Pak. Dan itu menurut Bapak gimana? memang sekarang yang jadi korban kecelakaan itu rata-rata itu pada usia produktif. Iya. Pada usia produktif. Jadi ya itulah makanya kenapa kita setiap sosialisasi, setiap apa pasti kita mengarah ke segmen-segmen yang apa ya, ke masyarakat yang memang ya di usia produktif, ke perusahaan-perusahaan, ke sekolahan-sekolah. Malah sekarang paling banyak korban itu sekolah. Anak sekolahan ya Pak ya. Sekolahan itu justru paling banyak. Berarti mulai dari usia dini pun sudah sering ada sosialisasi ya Pak ya tentang safety riding mungkin ya Pak dalam bahasa sederhananya Ya, nanti betul. seperti itu ya Pak ya.
Makanya kita juga pernah sosialisasi juga ke pelajar usia dini. Harapannya memang bisa tertanam nih budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Nah, paling enggak dia juga bisa ngingetin nih bapak ibunya atau mungkin saudaranya ketika dia keluar di jalan nggak pakai helm, bisa diingatkan. Kadang kan orang tua itu malu tuh diingatkan sama anak-anak. Nah, itu sih kenapa kok kita juga mengambil segmen sosialisasi ke pelajar usia dini. Kadang kan orang lihat ngapain sih kok sosialisasi, apa iya mereka paham tuh tentang jasara harja atau apa. Nah, padahal tujuan kita bukan tentang itu. Tujuan kita biar itu tertanam ke mereka sejak dini, karena kalau anak kecil itu kan ketika dikasih tahu itu ingatan tuh lebih melekat ya Pak ya. itu Lebih ingat. beda sama usia-usia kita ini kan masuk kanan keluar kiri bilang Contohnya itulah. ya termasuk saya juga ya Pak ya, kadang-kadang suka lupa atau hilaf seperti itu ya Pak ya. Kadang-kadang kalau orang apa ya, orang dewasa itu kan kadang lebih ke ego Iya. tapi kalau ke anak-anak itu ketika orang tua diingatkan anak itu kan egonya jatuh. Iya. Kadang masa anak bisa mengingatkan kan orang tua nggak mengikuti kan gimana. Nah itu sih kenapa kok kita juga berkolaborasi dengan mitra untuk mensosialisasikan budaya tertib berlalu lintas itu ke pelajar usia dini. Oke. Itu sih. Siap Pak. Kita juga ingin tahu nih Pak, kira-kira di cabang Aceh ini sendiri atau di Aceh ini titik yang tingkat fatalitas atau rawan laka yang cukup tinggi itu di daerah mana ya Pak ya? Sebenarnya titik rawan laka itu menyebar, Mbak. Menyebar sebenarnya. Dan apa ya? Banyak sekali titik rawan laka itu justru berada di area perkotaan. Nah, area perkotaan itu justru banyak terjadi kecelakaan. Memang kalau di perkotaan itu tingkat fatalitasnya rendah, tapi lakanya tinggi. Tapi justru di area yang sepi, yang jalur panjang lurus, nah itu biasanya tingkat lakanya rendah, tapi fatalitasnya tinggi. Nah, itulah kenapa titik rawan laka di Aceh ini memang ya menyebar. Memang ada beberapa titik yang sering terjadi laka, tapi kami juga sudah berkolaborasi dengan mitra dengan memasang rambu-rambu peringatan bahwa di area itu terdapat rawan kecelakaan. Ya harapannya dengan kita masang rambu itu kecelakaan bisa menurun di situ. Nah, itu sih. Karena memang target kita juga Jasara Harja ini bukan hanya memberikan santunan aja, tapi juga menekan angka kecelakaan. Benar. Dari segala upaya ya Pak ya yang telah dilakukan, berintegrasi sama mitra, sama masyarakat pun udah terjun langsung ya Pak ya sosialisasi. Ada nggak Pak kendala yang sering sekali ditemukan di lapangan saat mengimplementasikan program-program tersebut? Seperti itu Pak? Karena memang di masing-masing wilayah itu kan pasti punya budaya masing-masing, ya kan. Nah memang kendala kita sih memang di Aceh ini sosialisasi sudah dilaksanakan, rambu-rambu juga telah kita pasang. Nah memang harapannya sih masyarakat dapat lebih tertib lagi, lebih bisa mematuhi rambu-rambu yang ada, terus lebih bisa menghargai orang-orang di sekitar mereka juga ketika mereka berkendara. Karena ketika kita sudah hati-hati nih, nah, ternyata yang dari belakang kenceng juga kan, kalah juga kita kan gitu kan. Nah, itu sih harapannya masyarakat lebih patuh dalam berkendara di jalan raya. Lebih aware lah ya Pak ya, karena sebenarnya itu tuh bukan untuk menyelamatkan diri sendiri ya Pak, tapi menyelamatkan orang di samping kita mengamankan diri sendiri, itu kan orang sekitar itu kan juga mempunyai hak menggunakan jalan. Iya. Nah, itu sih. Mereka berhak untuk selamat ya Pak ya. Itulah. Karena memang ketika terjadi kecelakaan paling berat itu ditinggalkan orang karena kecelakaan, ditinggalkan keluarga karena kecelakaan. Karena apa?
hari ini nih pagi kita masih ketemu, masih kumpul aman kan, tahu-tahu sore-sore dapat kabar sudah mengalami musibah kecelakaan. Nah itu berat sekali, makanya setiap kita survei ahli waris atau sosialisasi apapun itu mesti kita sampaikan itu. Di samping nanti ada apa ya, pasti ada hukum yang berlaku juga ketika terjadi kecelakaan, ketika sampai ada korban meninggal dunia, itu juga pasti ada sanksi juga, ya kan? Itu dari segi hukum. Nah, dari segi keluarga yang ditinggalkan ini kan, karena saya sendiri juga pernah itu merasakan ditinggalkan keluarga yang meninggal karena kecelakaan. Nah, itu memang berat sekali. Makanya setiap kita sosialisasi atau apapun itu pasti kita sampaikan. Seperti itu. Iya Pak. Jadi cukup ini ya, Jasren, cukup panjang, namun tetap sekali lagi dari Jasara Harja harapannya tentu agar masyarakat lebih aware ya Pak ya. Betul, lebih aware, lebih mengutamakan keselamatan, lebih perhatian juga ya Pak ya, karena mungkin mereka ini kadang kan case-nya ini banyak ya Pak, ada yang karena buru-buru, ada yang karena menganggap enteng dan lain sebagainya Pak, seperti itu menurut saya sih cukup sulit ya Pak ya, memang untuk mengubah mindset masyarakat seperti itu ya Pak ya. Namun kan upaya-upaya ini terus dilakukan seperti itu, seperti yang tadi Bapak bilang rambu ya Pak ya, pemasangan rambu. Yang utama sih kalau masyarakat itu menggunakan alat keselamatan diri. Benar. Nah, itu yang paling penting. Karena ketika kayak contoh helm atau apa, helm itu kan untuk mengamankan diri kita sendiri. Benar. Jadi ketika kita jatuh, karena yang paling fatal itu ketika sudah kepala berbenturan dengan aspal itu udah biasanya fatal. Nah, itulah gunanya helm. Nah, kalau bisa sih masyarakat lebih aware lah terhadap keselamatan dirinya sendiri dulu. Nah, setelah mereka aware terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain tuh pasti dapat imbasnya juga, ya kan? Nah, orang lain juga apa ya ikut selamat juga di jalan raya. Itu sih harapannya sih, itu harapannya. Harapan kedepannya ya Pak ya. Harapan kedepannya itu. Namun untuk rencana kedepannya nih Pak, kan selain sosialisasi, selain pemasangan rambu bersama mitra, ada nggak Pak seperti inovasi lain mungkin yang rencana Bapak sebagai Bapak Kasubag pelayanan sendiri yang akan diimplementasikan nanti selanjutnya Pak, kira-kira Pak? Kalau rencana banyak ya, rencana itu banyak, angan-angan itu banyak. Cuman kadang kita melaksanakannya ini kadang apa ya, yang ya ada beberapa hambatan juga. Soalnya kan kita memang harus berkolaborasi dengan mitra. Memang kayak contoh rencana saya mengadakan tes urin untuk menghadapi PAM Lebaran ini. Nah, itu kan juga salah satu pencegahan juga untuk angkutan umum. Kita mengadakan tes urin untuk apakah mereka benar-benar dalam kondisi sehat ketika akan berjalan, akan mengendarai kendaraan itu. Nah, itu salah satu contoh program kita nanti dalam jangka pendek ini ya Pak ya. Dalam jangka pendek ini untuk mendekati Idul Fitri 1444 Hijriah ini. Nah, itu sih. Tes urin nanti itu di setiap posko berarti ya Pak, akan ada terjadwal rencananya rencana Pak? kita laksanakan di terminal. Oh, di terminal. Karena memang target kita kan angkutan penumpang umum. Oh iya. Jangan sampai ketika Lebaran ini kan kondisi peak nih. Angkutan umum pasti banyak penggunanya. Nah, jangan sampai penumpang ini jadi korban karena mungkin kondisi pengemudi yang kurang sehat atau itu rencana kami sih, rencana kita yang akan kita laksanakan di PAM Lebaran salah satunya itu. Di samping kita mengadakan posko juga di kantor untuk standby, kita juga rencana kunjungan ke rumah sakit juga untuk cek kondisi apakah memang ada pasien laka lantas yang baru masuk, untuk segera kita terbitkan surat jaminan ke rumah sakit itu. Wah, banyak ya Pak rencana-rencana yang telah terjadwal, mungkin yang tersusun yang untuk akan diimplementasikan dalam jangka pendek ini, Jasren, menuju hari raya seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Nah, saya ada sedikit case nih Pak, saya ingin mendengar pendapat Bapak langsung seperti itu ya.
seperti pernah ada kejadian sepeda motor yang menghantam belakang truk parkir di bahu jalan. Seorang kepala sekolah di Aceh Jaya meninggal dunia. Nah, untuk case tersebut, kecelakaannya terjadi di kawasan Jalan Nasional Gampong Sawang, Kecamatan Setiabakti di kilometer 131 yang melibatkan sepeda motor dan truk tadi ya Pak ya. Dalam kasus ini sendiri, bagaimana menurut Bapak serta apa yang harus kita lakukan agar kasus kecelakaan ini nih tidak terjadi lagi atau berkurang seperti itu Pak? Oke, gini. Ini kan ceritanya ditabrak ini kan truk berhenti ya. Truk berhenti itu kan macam-macam. Memang apakah dia berhenti full di luar badan jalan atau ada yang berada di badan jalan. Nah, kalau memang ada di badan jalan, seharusnya truk juga memasang nih peringatan bahwa ada kendaraan berhenti di situ. Nah, itu dari sisi truknya. Iya. Kalau dari sisi pengendara kendaraan roda duanya, kalau bisa ketika ya contoh kalau kita sedang perjalanan jauh atau apa, kalau memang kita lelah dan kurang berkonsentrasi, lebih baik istirahat dulu. Iya, Istirahat dulu karena ketika sudah terjadi sesuatu itu kita nggak bisa mengulang lagi. Karena kalau kita menabrak kendaraan berhenti itu seperti kita lari nabrak tembok, ya kan? Lari itu nggak kenceng, nabrak tembok udah sakit, apalagi naik motor kan. Penyesalannya di akhir ya Pak ya. Motornya truk, sebenarnya semua itu kembali lagi kan, dan namanya musibah ya. Iya. Semua orang tidak mengharapkan, tapi sebisa mungkin kita juga di awal. Itu seperti tema kita ya Pak ya, bagaimana mencegah daripada terjadi seperti ya Pak. Betul, makanya sebisa mungkin kalau lelah ya, kalau capek istirahat. Benar. Kalau kondisi kendaraan kurang siap, ya jangan berangkat dulu, disiapkan dulu kendaraannya. Apalagi nanti persiapan Lebaran nih kan, untuk mudik kan. Nah, banyak juga kan ya Pak yang berkendara roda dua mungkin itu menjadi kalau hal yang capek ya cukup- istirahat. Iya, Kalau sudah fit lagi ya bisa jalan. kembali berjalan lagi. Oke. Jasren, luar biasa sekali ya Jasren, Bapak Kasubag pelayanan kita. Cukup banyak rencana yang akan segera diimplementasikan mungkin ya Pak ya. Siap. Semoga kedepannya akan terus berjalan lebih baik ya Pak ya. Ya, harapannya ke depan kecelakaan menurun, Mbak. Iya, angka kecelakaan Harapannya menurun satu. sehingga tingkat santunannya juga menurun, mungkin seperti itu ya Pak ya. Yang penting kalau bisa laka lantas Tidak ada menurun, Pak. tidak ada kalau bisa kan. Kalau bisa. Terus fatalitasnya juga menurun juga. Nah, Benar. harapannya sih ke depan itu sih harapannya. Oke, Jasren, kita dengar nih Jasren. Terakhir, saya ingin bertanya nih, Bapak bagaimana pesan Bapak dan kesan Bapak setelah menjadi narasumber di podcast kita pada sore hari ini? Karena ini cukup hal yang baru loh, Jasren di Jasara Harja Aceh. Jadi Pak Iwan ini perdana, bintang tamu perdana kita. Yeay! Jujur aja ya. Jujur. Jadi, saya perdana ikut podcast juga di sini. Di samping podcastnya perdana, saya juga pertama kali saya ikut podcast, kegiatan podcast seperti ini. Kesannya yang awal sih justru yang paling besar itu tertekan pasti. Tapi karena podcast seperti ini kan memang di samping untuk media kita bisa menyampaikan sesuatu tentang program-program kita. Benar. Ya, kita juga bisa menyampaikan apa sih Jasara Harja itu, Iya. apa sih peran Jasara Harja itu ke masyarakat, apa itu kan. Karena Jasara Harja juga kita juga nggak bisa berjalan sendiri, kita juga butuh dukungan dari mitra juga. Dari mitra media kepolisian, ya Pak ya. dari media juga, dari mitra kepolisian, dari mitra dinas perhubungan dan yang lainnya juga. Karena kita juga untuk menangani lalu lintas ini nggak bisa berjalan sendiri, karena masing-masing itu punya tupoksi masing-masing kan. Nah, Jasara Harja untuk menangani kecelakaan santunannya, untuk pas laka lantasnya dari teman-teman kepolisian, untuk kondisi jalannya ada sendiri yang menangani. Nah itulah kenapa kita harus tetap berkolaborasi dengan mitra. Seperti itu Mbak Ibu.
Oke, Bapak, terima kasih banyak ya Sama-sama, Bapak. terima kasih, Mbak Tidak Dian. terasa perbincangan kita pada hari ini, Iya. tak terasa sudah cukup sore ya Pak ya. Namun hal-hal yang Bapak sampaikan tadi sangat bermanfaat tentunya ya Pak. Mungkin Siap. nanti selanjutnya jika didengar oleh just friend hebat di luar sana, mungkin Iya. mampu bisa memberikan kesadaran lagi lah ya Pak ya tentang harapannya juga kecelakaan itu. para pendengar juga bisa terus serta lah Benar. mensosialisasikan, Iya. mengingatkan orang-orang sekitarnya bahwa keselamatan itu yang utama di jalan. Iya, dan bisa kan kalau kita share di media, satu media nanti di-share lagi oleh teman lainnya, mungkin akan tersebar podcast Nah, kita sore itu. hari ini ya Pak. Jadi Harapannya itu. harapannya seperti bukan cuma di Aceh, bahkan bisa keluar Aceh ya Pak ya, Betul harapannya ya sekali. Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Oke, terima kasih Bapak juga, Mbak Kasubag atas waktunya berkenan hadir pada kegiatan kita pada sore hari ini. Sama-sama. Jasren jangan lupa ditonton video ini dan terus disaksikan ya Pak ya podcast kita selanjutnya nanti Oke. akan ada keseruan-keseruan lain Pasti dari berlanjut lagi nih ya? pasti Pak Pasti dari unit berlanjut. lain tentunya mungkin dari unit yang lain lah ya Pak ya yang menjadi bintang tamu saya pada sore hari nanti seperti itu ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Iwan. Sama-sama. Jasren jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Jasara Harja Cabang Aceh di atas ini ya. Dan jangan lupa follow IG Jasara Harja Aceh di bawah ini. Oke, jangan lupa follow IG Bapak. IG saya apa ya? Iwan Pras kalau nggak salah. Ya, @iwanpras dan IG saya @giananda di bawah ini. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Gia. Kita kasih yel-yel ya Pak buat Jasren ya Pak. Ya, ya, ya. Apa ya Pak? Jasa aja tumbuh berkelanjutan aja kali ya Pak ya. Stop kecelakaan. Oke. Aduh, lupa saya. Gimana Pak? Gimana? Sebenarnya ada sih Pak dari maskotnya untuk pencegahan kecelakaan itu sendiri ya. Ada, sebenarnya ada apa ya? Stop kecelakaan. Saya juga lupa. Sebentar ya. Nggak apa-apa. Kita lihat kerpean dulu. Kita lihat KPN dulu ya Jasren. Nah Jasren, berbagai hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, semoga nanti ke depannya mampu memberikan manfaat kepada Jasren. Gimana Pak? Ya. Ini. Stop kecelakaan, utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Oke, kita mulai ya Pak ya. Iya. Saya nggak, Tangannya sambil gini tangannya. nanti begini Pak Iya. ya. Saya nggak lihat teksnya Pak. Oh, boleh. Oke, 1, 2, 3. Stop kecelakaan, utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Oke. Oke. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.